Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, salam jumpa kembali di program KC News Channel, ya, yang pada hari ini kita berada pada program Kabar Petang edisi 22 Juni 2021 bersama saya Ahmad Rizal. Selama beberapa menit ke depan Anda akan kami ajak untuk menelaah dan membaca topik menarik yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang berkompeten dan tentu kita bahas sesuai dengan sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, para pengamat ekonomi menilai lonjakan kasus COVID-19 yang makin masif belakangan ini berpotensi mengancam pemulihan perekonomian nasional. Situasi ini bisa mengembalikan Indonesia ke masa krisis saat awal kemunculan pandemi di 2020 lalu. Ekonom senior Indef, Eni Srihartati menilai penetapan karantina wilayah atau lockdown daerah harus objektif dari pakar epidemiologi terkait perkembangan COVID-19 bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi. Karena perkembangan ekonomi sangat tergantung dari penanganan pandemi. Eni menilai jika pandemi tidak bisa dikendalikan, maka tidak ada jaminan ekonomi kuartal ketiga ataupun kuartal keempat bisa positif. Seperti apa ekonomi melihat dampak pandemi dan arah kebijakan ekonomi Republik Indonesia? Selengkapnya, simak dialog Maria Katarian dengan ekonom senior Indef, Eni Srihartati dalam Closing Bell. Bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional saat ini? Bagaimana evaluasi atas kinerja pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia? Apa dampak jika mobilitas masyarakat kembali dibatasi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dr. Elham Sumarga, anggota Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, HILMI. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Elham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Bagaimana kabarnya, Dr. Elham? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu juga, Bang Rizal ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, bagaimana menurut Anda, menurut pengamatan Anda, pertumbuhan ekonomi nasional pada hari ini, Pak Dokter? Ya, baik, terima kasih Bang Rizal. Jadi kita sudah memahami bahwa Indonesia ini dari segi pertumbuhan ekonominya itu sudah berada di zona negatif itu sudah sekitar setahun. Jadi pada kuartal kedua tahun 2020 ya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu terkontraksi cukup dalam dengan pertumbuhan negatif sekitar 5,3% pada waktu itu. Dan setelah itu, ya pada kuartal-kuartal berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di zona negatif. Artinya pada kuartal ketiga tahun kemarin, Indonesia resmi masuk pada kondisi resesi. Dan kondisi itu masih berlanjut sampai pada kuartal pertama. Ya, tahun 2021 di mana pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74%. Jadi kalau rujukannya itu adalah berupa pertumbuhan ekonomi year on year, ya selama 1 tahun kemarin Indonesia berada pada kondisi resesi. Meskipun kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi quarter to quarter itu ada indikasi pemulihan. Nah, kemudian berkaitan dengan kondisi di kuartal kedua, ya, kuartal kedua tahun ini. Jadi satu hal yang wajar karena ini baseline-nya pada kuartal kedua tahun kemarin itu cukup dalam kontraksinya. Wajar seandainya pada tahun ini memang diharapkan betul akan ada sebuah pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan pemerintah mengestimasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini sekitar 7-8%. Meskipun ya kemarin berdasarkan apa yang kemudian disampaikan diantaranya termasuk oleh Menteri Keuangan sendiri
dengan melihat perkembangan kondisi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah sendiri menjadi tidak terlalu optimis ya tentang apa yang telah ditargetkan ini. Tapi pada intinya, pada kuartal kedua yang kita akan tunggu seperti apa rilis pertumbuhan ekonomi dari BPS ya beberapa hari ke depan, ya ini masih berada di zona positif. Tapi Bang Rizal, yang kemudian menjadi kekhawatiran dan itu sudah dianalisis oleh pengamat-pengamat ekonomi, ya bahwa terjadi lonjakan kasus COVID-19, ya di mana ini seperti semacam peningkatan kedua, ya gelombang kedua peningkatan COVID-19 di Indonesia. Dan ini dikhawatirkan, ya sangat dikhawatirkan bahwa meskipun di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif, tapi tidak menutup kemungkinan ya pada kuartal ketiga atau bahkan kuartal keempat tahun 2021 ini akan kembali terjadi di mana pertumbuhan ekonomi itu akan berada di zona negatif. Ya. Itu tentu merupakan sebuah kekhawatiran yang perlu untuk direspon, ya, terutama oleh pemerintah untuk menentukan sebuah langkah-langkah agar ya bahwa kondisi perekonomian itu akan bisa tetap terjaga dengan baik. Demikian Bang Rizal. Baik, Pak Dokter. Lalu bagaimana kemudian kritik Anda terkait bagaimana kemudian pemerintah ini menangani lonjakan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini? Ya, baik. Terima kasih Bang Rizal. Tadi sempat sedikit saya singgung bahwa ada semacam lonjakan ulang dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Kalau kita lihat sedikit ke belakang ya, sejak pandemi COVID-19 ini kemudian merebak di Indonesia, itu ada semacam tren peningkatan yang peaknya itu terjadi sekitar bulan Januari, ya akhir Januari tahun 2021. Itu sampai 14.000 sekian ya kasus positif. Namun setelah itu ya ada tren melandai dan bahkan kemudian menurun. Ini sekitar bulan Mei ya, pertengahan bulan Mei kemarin itu catatan bahkan sampai ke hanya 3.000-an kasus perharinya. Tapi kemudian ya kita bisa menyaksikan bersama ini kekhawatiran kita semuanya, terjadi semacam lonjakan kembali dan trennya itu terus meningkat ya, terus meningkat ya, dan hingga pada hari-hari terakhir ini kasus positif hariannya sudah di angka 14 ribuan dan untuk keseluruhan ini totalnya sudah tembus sekitar 2 juta kasus positif. Nah, sudah barang tentu pemerintah telah melakukan berbagai hal yang akan tetapi pemerintah pun juga harus bersifat terbuka seandainya memang ada hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat kebanyakan ini ada kelemahan-kelemahan. Ya, ini merupakan sebuah masukan-masukan untuk perbaikan bagi penanganan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Ada beberapa hal ya, ada beberapa hal di antara banyak hal yang mungkin bisa disampaikan. Nah, ini beberapa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini. Ambil contoh ya, ambil contoh adalah vaksinasi ya. Ini laju vaksinasi di Indonesia ini bisa dikatakan masih terkategorikan lambat. Ya, artinya setelah 5 bulan lebih ya dilakukannya vaksinasi ini baru di angka sekitar 23 jutaan yang mendapatkan vaksin pertama. Itu artinya hanya sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan yang sudah komplit ya, komplit sampai vaksin kedua itu baru 12 jutaan atau 4,4% saja dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, ini berarti ya perlu ada upaya penggenjotan ya, penggenjotan agar laju vaksinasi ini bisa semakin meluas menjangkau berbagai elemen masyarakat. Kemudian yang kedua, kapasitas tes di Indonesia ini juga masih terkategorikan rendah. Ya. Hingga saat ini
diperkirakan ya kapasitas tes, artinya tes terhadap warga untuk menentukan apakah mereka positif atau negatif terhadap COVID itu baru di angka 12 jutaan. Ya, artinya ini baru di sekitar 4,8% saja dari jumlah penduduk Indonesia. Padahal ini merupakan sesuatu yang kunci. Artinya dengan diketahuinya seseorang bahwa dia positif, maka treatment itu akan diberikan sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi seandainya bahwa di kalangan masyarakat ini yang mereka misalkan sebenarnya positif ya terhadap COVID ini, tapi tidak terjangkau oleh tes seperti ini, nah ini akhirnya akan lebih cepat berkembang. Karena masyarakat merasa dirinya baik-baik saja, padahal dia membawa virus ini, berinteraksi dengan masyarakat yang lain, dan seterusnya. Nah, itu kondisi berkaitan dengan laju vaksinasi maupun tes terhadap COVID-19. Kemudian aspek lain yang kita juga rasanya perlu untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa dengan adanya COVID ini ada program-program bantuan kepada masyarakat, tapi ya ternyata dari berbagai pemberitaan kita mengetahui ya bantuan-bantuan sosial terkait COVID ini ternyata sangat rawan untuk dikorupsi. Ya memang kemudian juga kita tidak juga mengabaikan di kalangan masyarakat ya. Di kalangan masyarakat kedisiplinan mereka untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan ini kita rasakan juga masih cukup lemah ya. Bahwa masyarakat dihimbau untuk senantiasa menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Ini pada faktanya sering kita jumpai ya banyak masyarakat yang masih meremehkan aspek-aspek seperti ini. Tapi satu hal lagi, poin yang sepertinya juga perlu untuk kita sampaikan, ini berkaitan dengan masalah konsistensi. Ya, konsistensi. Ada hal-hal yang tampaknya ini bisa kita anggap sebagai sebuah bentuk inkonsistensi, ya implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Ya, ambil contoh mudahnya. Dalam kegiatan mudik ya bulan kemarin ya ada larangan yang cukup masif terhadap kegiatan mudik, tapi di sisi lain ya penerbangan dari luar untuk masuk ke dalam masih terbuka. Di sisi lain tempat-tempat wisata dari pemberitaan di televisi itu ya masih dibuka dan cukup banyak masyarakat beraktivitas di sana ya dipenuhi oleh pengunjung. Kemudian juga respon terhadap pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan ya. Di sini juga ada inkonsistensi ya di mana sebagian itu diproses hukum ya, artinya ada aspek pidana yang kemudian ditangani, tapi sebagian yang lain itu tidak terjangkau oleh hukum. Bahkan kegiatan-kegiatan dari pejabat negara itu sendiri sering mengundang kerumunan. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk yang bisa menggambarkan inkonsistensi tadi dan harus diperhatikan betul oleh pemerintah. Demikian Pak Rizal. Baik, tadi menarik dari yang disampaikan oleh Pak Dokter terkait lonjakan COVID-19 yang kemudian banyak sekali ini juga dilanggar sebetulnya dari sisi protokol kesehatan oleh masyarakat. Nah, tetapi yang sebetulnya dari protokol kesehatan itu kan bukannya ini juga akan membatasi begitu ya tentang mobilitas warga. Nah, menurut Pak Dokter sendiri, apakah kemudian mobilitas masyarakat tadi yang nanti kemungkinan akan kembali dibatasi ini juga akan mempengaruhi perekonomian nasional? Ya, baik, terima kasih Bang Rizal. Ya, ini memang selalu menjadi dua hal yang tidak mudah untuk memberikan prioritas mana yang seharusnya didahulukan. Ya, mungkin bisa kita coba lihat juga ya berkaitan dengan sektor-sektor usaha yang dari segi pertumbuhannya itu negatif kalau kita melihat data-data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, kita melihat ada dua sektor usaha yang pertumbuhan negatifnya itu bisa dikatakan cukup dalam, yaitu sektor akomodasi dan makan minum. Itu di angka 7% negatif ya, dan transportasi dan pergudangan itu di angka negatif 13%. Itu artinya memang ya
memang bahwa dengan selama ini ada pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas mobilitas warga, ini aspek transportasi terpukul cukup telak begitu ya. Kemudian masalah akomodasi, ini penginapan, makan minum, restoran-restoran segala macam, ya bisnis yang begitu melibatkan banyak elemen-elemen masyarakat di Indonesia, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itu artinya memang betul, ya betul bahwa ketika kemudian mobilitas warga ini kembali dibatasi, ya maka beberapa aspek tadi ya itu akan kembali mengalami tekanan-tekanan. Sebenarnya seperti ini, Bang Rizal ya. Dengan adanya COVID-19 sebenarnya ada juga peluang-peluang usaha baru. Ya. Misalkan adalah jual beli online, kemudian jasa-jasa pengiriman segala macam, tapi masih tetap tidak bisa dipungkiri ya aktivitas perekonomian masyarakat ini masih relatif bertumpu ya pada pola-pola konvensional gitu. Ya, dengan demikian ketika tren kenaikan COVID-19 ini nanti masih akan berlanjut ya. Kemudian pemerintah akan menetapkan satu bentuk kebijakan untuk membatasi aktivitas warga, ya sudah dipastikan ini akan berpotensi menjadikan lesunya kembali perekonomian, terutama untuk bidang-bidang seperti yang disampaikan di atas. Jadi kalau dikatakan ini sebagai buah si malakama, ya ada benarnya juga, ya ada benarnya juga. Memang kebijakan yang paling tepat gitu ya. Ini kalau mempertimbangkan kepada aspek kesehatan, ya itu adalah lockdown. Ya, lockdown ketika memang kondisi semakin tidak terkendali ini ya, lockdown. Ya, tapi di sisi lain ini ya, pertimbangan ekonominya ini ya, pertimbangan ekonominya ya ternyata ya pemerintah sendiri sepertinya tidak akan punya cukup anggaran untuk bisa menanggung kebutuhan pokok rakyat selama lockdown ini. Ya, maka ya itulah ya kondisinya. Ini kondisi yang memang harus dicermati betul. Dan seperti tadi di ulasan pembuka ada saran-saran dari pakar ekonomi untuk juga selalu meminta pendapat-pendapat dari pakar-pakar kesehatan, ya, kemudian pakar-pakar kesehatan masyarakat, ya, pakar-pakar pandemi segala macam, apa yang lebih tepat untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Ya, resiko-resiko terhadap kondisi perekonomian itu sesuatu yang memang sulit untuk dihindari. Dan dalam prediksi banyak pengamat, memang ketika ya nanti kondisi COVID semakin tidak terkendali, kemudian aktivitas masyarakat kembali semakin dibatasi, satu hal yang sepertinya sulit untuk dihindari, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali pada zona negatif. Ya, Pak Dokter, tadi sempat dijelaskan bahwa ini memang sangat berdampak pada ekonomi nasional pada hari ini. Nah, ini saya yakin ini juga akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang kemudian mereka juga akan melakukan perhitungan ulang begitu ya untuk tetap menjaga usia perusahaan mereka itu bisa berumur panjang karena adanya pandemi ini. Nah, akhirnya salah satu pilihan yang dipakai yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini adalah melakukan pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Nah, menurut Pak Dokter sendiri sebetulnya bagaimana solusi praktis untuk bisa menyehatkan iklim ketenaga kerjaan kita ini, Pak Dokter? Ya, terima kasih Bang Rizal. Ini cukup menarik ini ya. Salah satu yang sangat terdampak ya dari kondisi COVID-19 ini adalah ya terjadinya PHK ya di banyak perusahaan, bahkan termasuk perusahaan-perusahaan milik negara. Ya, berkaitan dengan hal ini memang harus dikeluarkan jurus-jurus yang dianggap cukup efektif untuk bisa meningkatkan daya serap tenaga kerja Indonesia. Salah satu yang sebenarnya seandainya pemerintah itu berkemauan adalah bahwa saat ini pemerintah sedang menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang cukup cukup luas ya di berbagai tempat di wilayah Indonesia.
maka sebenarnya itu adalah merupakan sebuah peluang untuk bisa meningkatkan serapan tenaga kerja bagi mereka-mereka di antaranya yang terdampak oleh kondisi COVID ini. Ya, jadi seharusnya proyek-proyek pemerintah ini diarahkan untuk optimalisasi tenaga kerja lokal. Ya, tapi pada faktanya kita lihat di beberapa proyek-proyek infrastruktur itu justru masih banyak tenaga kerja asing yang kemudian mereka terlibat di dalam aktivitas itu yang sebenarnya itu mampu untuk dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Ya, tapi mungkin ini berkaitan dengan kebijakan bahwa sumber dana bagi proyek-proyek tersebut itu bersumber dari misalkan hutang ya dari lembaga-lembaga di luar negeri yang di dalam agreement-nya itu mengharuskan bahwa tenaga kerja harus dari mereka. Nah, ini yang seharusnya bisa ditangani oleh pemerintah. Karena kondisinya PHK terjadi di mana-mana. Ini harus diselamatkan ya. Masyarakat harus kemudian bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang layak. Maka salah satu poin yang ini perlu untuk diperhatikan betul oleh negara, sebisa mungkin apapun proyek-proyek negara ini menyerap seoptimal mungkin tenaga kerja lokal, termasuk mereka yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah, kemudian berkaitan dengan iklim ketenaga kerjaan di Indonesia, ini kalau kita lihat memang suasana kapitalismenya ini begitu kuat ya, di mana seringkali tenaga kerja itu ditempatkan sebagai sebagai unit modal begitu ya, artinya dalam konteks tersebut seandainya biaya bisa ditekan, why not itu ya, kalau konsep kapitalis kan seperti itu ya. Nah, makanya ini yang harus betul-betul diperhatikan juga. Kalau dalam Islam itu berkaitan dengan sistem pengupahan, itu harus mempertimbangkan aspek kelayakan, ya, aspek kemanusiaan. Bagaimanapun tenaga kerja ini bukanlah budak, ya. Mereka memiliki keluarga, maka harus ditumbuhkan juga ya sebuah iklim, sebuah kondisi di mana ada kondisi mutualisme ya antara perusahaan dengan tenaga kerja, di mana ya, para tenaga kerja ini merupakan sebuah aset gitu, sehingga dari sistem pengupahannya pun merupakan pengupahan yang manusiawi dan layak. Dan satu lagi yang juga harus perlu digenjot di sini ya adalah propaganda dan sekaligus pengembangan wirausaha, ya, penumbuhan semangat sekaligus capability untuk membuka peluang-peluang usaha baru bagi masyarakat secara luas. Menurut saya kira-kira 3 hal itu perlu untuk bisa diimplementasikan dalam rangka ya memperbaiki iklim ketenaga kerjaan di Indonesia yang sudah banyak diwarnai PHK di berbagai tempat. Demikian, Bung Rizal. Ya, terakhir Pak Dokter, bagaimana catatan Anda tentang pemerintahan Jokowi Amin ketika mereka menangani pandemi pada hari ini, lalu kemudian kira-kira solusi apa yang bisa Anda tawarkan ya untuk perbaikan ekonomi nasional pada hari ini? Ya, baik, terima kasih Bang Rizal. Satu aspek yang mungkin bisa untuk disampaikan berkaitan dengan kebijakan ekonomi pemerintah saat ini ya selama pandemi, bagaimanapun meskipun ada program-program bantuan sosial, ya kita masih bisa melihat bahwa pemenuhan kebutuhan pokok rakyat ini masih banyak yang ya bisa dikatakan belum terjangkau, ya. Masih banyak yang kemudian masih terabaikan, gitu. Dan salah satu faktor kenapa kebijakan lockdown itu tidak diambil oleh pemerintah kan karena ketiadaan anggaran. Karena konsekuensi dari lockdown itu artinya ketika semua masyarakat diminta untuk berada di rumah masing-masing, ya pemerintah harus menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya, dan ini yang masih sulit untuk bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya, termasuk pemerintah daerah ya, di beberapa pemberitaan seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta misalkan ya udah secara eksplisit ya
Sultan itu menyampaikan ya tidak mampu ngeragati begitu, artinya tidak mampu membiayai ya, seandainya kemudian kebijakan lockdown itu diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Nah, artinya oke, ya, bantuan-bantuan sosial sudah digulirkan, ya, banyak yang mendapatkan benefit dari itu, tapi masih banyak juga yang belum terjangkau. Dan belum lagi bahwa ya hal-hal seperti ini, ya, bantuan-bantuan seperti ini ternyata masih sangat rawan dikorupsi untuk kasus di Indonesia yang sekarang ya kasusnya masih bergulir ya di pengadilan. Kemudian satu aspek lagi yang saya pikir juga perlu untuk diberikan penekanan, ya, bagaimanapun kalau melihat postur APBN Indonesia itu ya selama ini masih bertumpu pada pajak. Ya, jadi penerimaan pajak itu menyumbang sekitar 83, sekian persen ya dari pendapatan negara. Dan selama ini kalau melihat APBN selalu defisit ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan ternyata solusi yang diambil oleh pemerintah diantaranya adalah mengandalkan hutang luar negeri. Jadi antara pajak dan hutang ini seakan-akan sudah menjadi duo andalan ya di dalam mengelola perekonomian negara ini. Nah, makanya dengan hal yang seperti itu ya sehingga beberapa bentuk kreativitas pemerintah diantaranya di dalam meningkatkan pendapatan negara yang baru-baru ini juga banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat karena APBN itu bertumpu pada pajak sehingga dibuat ya rencana-rencana tentang pajak baru ya. Ambil contoh tentang rencana bahwa PPN itu nanti akan dinaikkan ya dari 10% menjadi 12%. Ya, sudah barang tentu ketika ini nanti akan terimplementasikan, sulit dihindari, harga barang pasti akan naik ya. Inflasi juga akan naik dan pada akhirnya daya beli masyarakat akan melemah. Demikian juga dengan rencana pajak sembako ya, meskipun ada penjelasan-penjelasan ini nanti baru akan diimplementasikan ya setelah pandemi misalnya. Tapi kita bisa melihat ya bahwa ternyata dengan hanya bertumpu pada pajak ya kemudian apa yang dilakukan pemerintah ini tetap saja sulit dihindari memberikan dampak-dampak negatif terhadap masyarakat ketika pajak dinaikkan ya objek pajak semakin diperluas. Kemudian kalau masalah hutang misalnya ya. Jadi defisit anggaran seringkali solusinya adalah hutang. Ini hutang pemerintah saat ini sudah di angka lebih dari 6.000 triliun ya, udah 6.500-an triliun. Itu untuk bunga hutangnya saja sudah di angka 300 sekian triliun ya. Jadi dengan kondisi keuangan negara dengan beban hutang yang demikian besar, bagaimanapun ini menjadi sebuah beban yang harus bisa diatasi dari waktu ke waktu ya. Nah, maka dengan demikian ya keberadaan hutang dan bunga-bunganya ini menjadi semacam penyanderaan juga ya. Ini sulit dihindari ya. Maka kalau berkaitan dengan apa upaya perbaikan yang sebaiknya disampaikan, memang ini perlu sesuatu yang sifatnya fundamental gitu, fundamental. Artinya Indonesia yang kita cintai ini harus mampu menunjukkan kemandiriannya. Kemandirian itu kan diantaranya bisa ditunjukkan ketika sebuah negara itu sudah terbebas dari ketergantungan, diantaranya dalam bentuk hutang ini ya, ketergantungan terhadap sumber-sumber lain ya, pihak-pihak lain di luar dalam bentuk hutang ini harus sebisa mungkin dihindari. Nah, kemudian kalau tidak bisa menghutang, dari mana kemudian sumber pendapatan negara? Disinilah kalau dalam konteks ekonomi Islam ya, bagaimana ekonomi Islam ini mengatur sebuah negara, maka aspek kemandirian kedaulatan tadi itu harus dijaga, dan yang terpenting lagi adalah ya mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari berbagai macam aspek, terutama dari sumber-sumber daya alam yang ada dan itu dikelola dengan baik ya. Kemudian peluang-peluang korupsi itu ditutup sehingga
ya, keseluruhan benefit dari sumber daya alam yang dimiliki ini mampu dioptimalkan, ya, dioptimalkan untuk menjadi sumber pendapatan utama bagi negara. Ini ya hal seperti ini rasanya memang tidak bisa dengan mudah ya dalam waktu singkat untuk bisa diaplikasikan, tapi sebagai sebuah konsep kita kaum muslimin yang cinta Islam, ya, cinta Indonesia juga mengharapkan ada solusi terbaik, dan solusi itu ada di dalam Islam, diantaranya tentang bagaimana perekonomian ini seharusnya ditata dan dikelola. Demikian, Bang Rizal. Baik, terima kasih Dr. Elam Sumarga dari Hilmi. Baiklah, pemirsa, demikianlah acara kabar petang pada petang hari ini. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dari program kami, dan jangan lupa untuk terus mengklik like, subscribe, dan juga share konten ini agar semakin banyak orang yang juga mampu dicerahkan dalam program kabar petang pada petang hari ini. Baiklah, pemirsa, akhirnya saya Ahmad Rizal bersama dengan kru yang bertugas pada petang hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.